Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Hida Nurzain dengan NIM 3 digit terakhir 138. Di sini saya akan menunjukkan pembuktian dari teorema 8.22, 8.23 dan 8.24. Nah, yang pertama yaitu teorema 8.22. Teorema ini berbunyi, jika tiga garis memotong ruas-ruas kongruen pada sebuah transversal, maka semuanya memotong ruas-ruas kongruen pada sembarang transversal lainnya. Nah, di sini kita pandang teorema ini dengan kasus umum ketika transversal 1 dan transversal 2 ini tidak sejajar dan tidak memotong L1 di titik yang sama. Jadi kita buat T1 dan T2 ini tidak sejajar dan tidak memotong L1 di titik yang sama, ya. Jadi kita buat seperti ini. Ini T1, ini T2. Nah, T1 ini kan memotong di beberapa titik. Jadi kita akan beri titik-titik ini nama. Misal ini adalah A, ini B, ini C, kemudian T2 juga begitu, dia memotong di beberapa titik. Kita beri nama juga yaitu D, E, F. Dengan menggunakan postulat kesejajaran, kita misalkan T3 itu melalui A sejajar dengan T2, dia ini memotong L2 dan L3 di titik yang berbeda. Jadi T3 sejajar dengan T2 melalui A, ya, anggap di sini ya begini. Anggap ini garis lurus. Ini T3 melalui A, ya. Kemudian ini kan memotong di beberapa titik nih. Kita misalkan titik ini adalah G, F, terus kemudian di sini adalah H. Setelah itu menggunakan postulat kesejajaran tadi, kita misalkan T4 itu melalui B, ya, melalui B. Kemudian dia ini memotong L3 di titik lain yang sejajar dengan T2. Ya, ini juga sejajar. Nah, di sini dia memotong di sini di titik kan B, ya. Kemudian kita misalkan ini titik I. Nah, sekarang kita akan menuliskan apa saja yang diketahui dari teorema ini. Diketahui 3 garis sejajar, L1 sejajar dengan L2 sejajar dengan L3, di mana ketiga garis ini itu dipotong oleh transversal 1 dan transversal 2, T1 dan T2. Kemudian ruas-ruas kongruen. Nah, di sini ruas-ruas kongruennya ini adalah AB, BC. Jadi ruas garis AB ini kongruen dengan ruas garis BC. Ya. Nah, yang akan kita buktikan adalah ruas garis DE itu kongruen dengan ruas garis EF. DE kongruen dengan EF. Baik, sekarang kita akan mulai pembuktiannya. Bukti yang pertama, tadi kan diketahui bahwa L2 ini sejajar dengan L3. Ini diketahui. Nah, bisa kita lihat di gambar. Sudut ABG dan sudut BCI ini sahadap. Nah, karena sahadap, maka keduanya ini kongruen. Sudut ABG kongruen dengan sudut BCI.
ini sudut sehadap ya di sini. Nah, kemudian yang diketahui juga di sini AB kongruen dengan BC. Karena AB kongruen dengan BC, maka panjang AB, panjang ruas garis AB ini sama dengan panjang ruas garis BC. Nah, yang kita dapatkan karena tadi T3 ini itu kan dibuat sejajar dengan T2. T4 juga dibuat sejajar dengan T2. Maka T3 dan T4 ini sejajar karena sama-sama sejajar dengan T2. T3 sejajar dengan T4. Nah, kemudian lagi kita lihat di gambar bahwa sudut BAG dan sudut CBI ini itu sudut sehadap. Maka dari itu sudut ini kongruen, mereka berdua ini kongruen. Sudut BAG kongruen dengan sudut CBI karena mereka sudut sehadap. Ini ya, BAG dan CBI. Terus kemudian tadi panjang AB itu sama dengan panjang BC. Nah, dari sini bisa kita simpulkan dari segitiga ini ya, bahwa segitiga ABG dan segitiga BCI ini kongruen. Segitiga ABG itu kongruen dengan segitiga BCI. Ini karena sudut sisi sudut. Nah, karena karena segitiga ABG ini kongruen dengan segitiga BCI, maka akibatnya ini juga membuat ruas garis AG ini kongruen dengan ruas garis BC, atau jadinya mereka ini sama panjang. AG, ruas garis AG kongruen dengan ruas garis BI. Nah, selanjutnya tadi diketahui bahwa L1 ini sejajar dengan L2, kemudian sejajar dengan L3, dan T2, T3, dan T4 ini juga sejajar, saling sejajar. T2, T3, T4 saling sejajar. Maka dari itu kita lihat AG, ED, dan BIFE ini adalah jajar genjang. AG, ED, dan BIFE jajar genjang. Kenapa dan dari mana? Tadi kan dibilang L1 sejajar dengan L2, L2 sejajar dengan L3, terus ini tadi T2 sejajar dengan T3, T3 sejajar dengan T4. Pokoknya mereka ini kan saling sejajar. Sedangkan untuk jajar genjang itu syaratnya adalah dua pasang sisinya yang berhadapan itu sejajar. Maka dari itu AGED dan BIFE ini adalah jajar genjang. AGED dan BIFE ini adalah jajar genjang. Sisi-sisi yang berhadapan pada jajar genjang itu kongruen. Maka bisa kita tuliskan bahwa AG, ruas garis AG ini kongruen dengan ruas garis DE, dan ruas garis BI kongruen dengan ruas garis EF. Sekarang yang kita lakukan adalah menggunakan kongruensi ruas garis transitif. Di sini kan AG itu kongruen dengan BI.
Nah, di sini kita dapat AG kongruen dengan DE, BI kongruen dengan EF. Maka yang kita dapatkan adalah DE, ruas garis DE ini kongruen dengan ruas garis EF. Maka teorema ini terbukti. Nah, selanjutnya yaitu adalah teorema 8.23, di mana teorema ini berbunyi jika sebuah bidang memotong dua bidang sejajar, maka bidang itu memotong keduanya dalam dua garis sejajar. Nah, sebuah bidang yang memotong dua bidang sejajar ini adalah G, bidang G, di mana bidang G ini memotong dua bidang sejajar, yaitu kita misalkan di sini bidang E dan di sini bidang F. Maka bidang itu memotong keduanya dalam dua garis sejajar. Nah, di sini ada dua garis. Kita misalkan ini garis L dan ini garis K. Nah, baik, kita akan menuliskan apa saja yang diketahui. Pertama yaitu dua bidang sejajar, yaitu bidang E dan bidang F ini sejajar. E sejajar F. Kemudian bidang G memotong E di garis L. Bidang G memotong F di garis K. G memotong E di L. G memotong F di K. Nah, yang akan kita buktikan di sini adalah garis L ini sejajar dengan garis K. Baik, kita akan mulai buktikan. Bukti yang pertama yaitu garis L dan garis K ini anggota dari bidang G. L dan K tidak berpotongan karena E dan F ini tidak berpotongan. Bidang E dan F tidak berpotongan. Menurut definisi garis sejajar, dua garis dikatakan sejajar jika dan hanya jika dua garis tersebut sebidang dan tidak saling berpotongan. Nah, di sini L dan K ini kan satu bidang, yaitu di bidang G. Kemudian L dan K ini tidak berpotongan, maka dari itu sudahlah kita bisa menarik kesimpulan bahwa L ini sejajar dengan K. Maka teorema ini terbukti. Selanjutnya yang terakhir yaitu teorema 8.24. Teorema ini berbunyi jika sebuah garis tegak lurus ke salah satu dari dua bidang sejajar, maka garis itu tegak lurus ke bidang yang lain. Nah, di sini ada dua bidang sejajar. Nah, saya gambarkan di sini adalah bidang E dan F. Sebuah garis tegak lurus ke salah satu dari dua bidang. Nah, di sini ada garis L ya, di sini ada garis L. Baik, kita akan menuliskan apa saja yang diketahui dari teorema ini. Nah, dua bidang sejajar, bidang E dan bidang F ini sejajar. Bidang E dan bidang F sejajar. Kemudian sebuah garis tegak lurus ke salah satu dari dua bidang itu. Jadi misalkan L ini itu tegak lurus di pada E. Ya. Jadi yang akan kita buktikan L ini tegak lurus ke F. Baik, sekarang kita akan mulai buktikan. Bukti yang pertama, ambil A di bidang F
di mana A ini bukan anggota dari L. Maksudnya itu adalah di luar garis L. Jadi kita misalkan A itu ada di sebelah sini. A. Kemudian selanjutnya melalui titik A dan garis L ini bisa dibuat sebuah bidang, ya, melalui A dan L dapat dibuat sebuah bidang. Kita misalkan bidangnya ini adalah bidang G. Jadi kita buat bidangnya di sini. Ya, di sini adalah bidang G. Bidang G ini memotong bidang E dan F di garis-garis sejajar. Kita misalkan J dan K. Jadi bidang G memotong ya, bidang G memotong bidang E itu di garis J. Bidang G memotong E di garis K. Ya, kita tulis dulu. Bidang G memotong di E dan F memotong E dan F di garis-garis sejajar J dan K. Kita tambah keterangan bahwa J ini anggota dari E dan K ini adalah anggota dari F. Nah, diketahui itu kan L tegak lurus dengan E. Kemudian J ini anggota dari E. Maka L ini tegak lurus dengan J. Selanjutnya, karena J ini kan sejajar dengan K, kemudian didapat tadi L tegak lurus dengan J, maka L ini tegak lurus dengan K. Ini menggunakan teorema yang berbunyi jika garis tegak lurus pada dua garis sejajar, maka garis itu tegak lurus dengan garis yang lain. Nah, dengan langkah yang sama kita ambil titik B di F, di mana B ini bukan anggota L atau di luar L. Kita misalkan B itu ada di sini, titik B. Melalui B dan L dapat dibuat bidang. Kita beri nama bidang itu adalah H. Kita gambar bidangnya. Di sini adalah bidang H. Nah,
bidang H memotong bidang E dan F di garis-garis sejajar. Kita misalkan garisnya itu adalah M dan N ya. M ini anggota dari E dan N ini anggota dari F. Jadi di sini. Sini garis M, sini itu garis M ya. Iya, ini memotong. Selanjutnya, karena tadi ini L tegak lurus dengan E, kemudian M ini anggota dari E, maka L ini tegak lurus dengan M. Selanjutnya, karena M tadi sejajar dengan N, kemudian L ini tegak lurus dengan M, maka L ini tegak lurus dengan N. Nah, di sini didapat dua garis yang berpotongan di F, kemudian mereka ini saling tegak lurus dengan L. Tadi ini L kan tegak lurus dengan K tadi, dan L juga tegak lurus dengan N. Garis K dan N ini kan anggota dari F, kemudian K dan N ini juga saling tegak lurus dengan L. Menurut teorema yang berbunyi, jika sebuah garis tegak lurus pada dua garis yang saling berpotongan, sebuah garis tegak lurus dengan garis yang saling berpotongan di suatu bidang, maka garis tersebut itu tegak lurus dengan bidang ini. Nah, di sini kan L tegak lurus dengan garis yang berpotongan yaitu K dan N. Nah, sedangkan K dan N ini adalah anggota dari F. Maka L ini tegak lurus dengan F. Nah, jadi menurut teorema tadi bisa kita simpulkan bahwa L ini tegak lurus dengan F. Maka teorema ini telah terbukti. Sekian pembuktian yang saya tampilkan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.